Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini di mana sosok Dava yang mana pada saat ini tentunya ya guys, yang mana kita ketahui bahwa ia telah meninggal dunia, bahkan kali ini jenazahnya pun dimandikan ya guys. Dan sepertinya pada saat itu tampaknya sosok Ayumi yang mana pada saat itu melihat tentunya pemandian jenazah tersebut, sehingga di sini ia pun mendoakan agar semuanya diberikan kemudahan dan keikhlasan tentunya bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh Dava tersebut. Sehingga pada saat itu ya guys, di mana sosok Mas Niko yang mana pada saat itu pun ikut memandikan jenazah anaknya tersebut, sehingga di sini ia pun teringat tentang masa lalunya ya guys, yang mana pada saat itu tentunya ia pun pernah ditinggalkan oleh Dava sebelumnya, yang mana pada saat itu di mana ia masih berumah tangga bersama Setarla, sehingga pada saat itulah tampaknya kesedihan yang waktu dulu, sehingga kali ini pun teringat kembali atas kesedihannya kali ini. Apalagi di sini sosok Dava yang kedua pun kali ini telah meninggalkannya ya guys. Nampaknya di sini ia pun sangat tentunya terpukul atas kehilangan sosok Dava tersebut. Dan pada saat itu di mana kali ini sosok Ayumi yang melihat kesedihan Mas Niko ya guys, namun di sini ia tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun kali ini ia tahu bahwa tentu Mas Niko sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Dan pada saat itulah dimana sosok Mama Elva pun juga yang lainnya pada saat itu pun tentunya ikut memandikan jenazah tentunya Dava tersebut. Namun di sisi lain ya guys, pada saat itu nampaknya sosok Mimi yang melihat keberadaan Ayumi saat itu yang hendak menemui mereka, namun terlihat ia belum menemui mereka. Namun di sini sang Mimi pun berpikir tentang maksud Ayumi tersebut, sehingga di sini pikiran busuknya pun terjadi ya guys. Dan padahal pada saat itu saat-saatnya kesedihan, namun di sini ia berpikir tentang keperluan dirinya sendiri, sehingga pada saat itu dia pun mencoba untuk menemui sosok Ayumi, yang mana di sini Ayumi pun ikut berduka cita tentunya. Dan pada saat itu di mana mereka yang sedang khusus atau khusyuk ya guys, yang dimaksudkan memandikan jenazah tersebut, sehingga di sini ia mencoba untuk pergi pada saat itu meninggalkan mereka yang sedang memandikan Dava. Dan pada saat ini guys, di mana sosok Mimi tersebut ia pun mencoba untuk menemui sosok Ayumi, dan ia pun mencoba untuk mengajaknya, karena di sini ia ingin berbicara tentunya empat mata terhadap Ayumi. Sehingga pada saat itu pun Ayumi pun mencoba untuk mengikuti dan menuruti apa perkataan Mimi pada saat itu, sehingga di sini di mana Ayumi pun kali ini akan dibawa ke suatu tempat yang mana di sini Mimi akan membicarakan tentang pribadi mereka ya guys. Dan pada saat itu di mana ketika mereka pun pada saat itu tepat untuk berbicara, dan pada saat itu di mana Ayumi pun dikejutkan atas reaksi Mimi yang seakan-akan pada saat itu ia langsung bersujud nampaknya dan terduduk di hadapan Ayumi tersebut.
sehingga di sini membuat kali ini Ayumi terkejut melihat semua ini, sehingga ia pun menemaninya kembali duduk di bawah menemani sosok tentunya Mimi. Dan di sini pun Ayumi pun menanyakan apa maksud dari semua ini, sehingga ia sampai harus duduk dan bersujud, dan ia pun bingung harus berbuat apa terhadap Mimi tersebut. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya. Lalu kali ini ya guys, di mana sosok Mimi yang mana pada saat itu seharusnya ia pun harusnya bersedih atas kehilangan anak tirinya ya guys. Namun di sini sayang guys, ia tetap memikirkan pribadinya, seakan-akan ia tidak mau kehilangan Mas Niko tentunya. Dan disinilah nampaknya mulai serius pembicaraan mereka terhadap Ayumi. Sehingga di sini di mana Ayumi pun menanyakan tentang semua ini. Sehingga di sini Mimi pun bercerita tentang Mas Niko, yang mana Mas Niko seakan-akan masih mengharapkan sosok Ayumi, sehingga sampai harus membantu dari segi apapun, bahkan sampai berkata tentang pembayaran dirli pada saat itu. Sehingga di sini di mana sosok Ayumi pun nampaknya merasa terkejut ya guys, dan di sini ia pun kali ini sangat heran atas perkataan sosok Mimi tersebut, dan perkataan Mimi tersebut pun sangat menyakitkan bagi dirinya ya guys. Dan pada saat itu di mana Mimi pun mengatakan kepada Ayumi agar ia mau meninggalkan Mas Niko kalaupun Mas Niko tidak bisa meninggalkannya. Namun di sini Mimi mengatakan bahwa Ayumi lah yang harus pergi meninggalkan Mas Niko dan jangan sampai menemuinya kembali. Sehingga di sini ia pun mengatakan kepada Mimi atau kepada Ayumi tentang Mas Niko yang ia tidak mau bahwa mengatakan kepada Ayumi tersebut sebagai mainan, dan ia tidak rela kalau Mas Dirli mengambil mainannya tersebut. Sehingga di sini ia pun mencoba untuk berusaha mengambil kembali mainan tersebut karena ia tidak rela di mana Ayumi menikah dengan Dirli. Sehingga di sini nampaknya sangat serius ya guys, yang mana di sini Ayumi pun nampak tersinggung tentunya. Apalagi di sini Ayumi yang mendengarkan perkataan Mimi tersebut yang menyinggung tentang kematian Dirli, bahkan di sini seakan-akan sosok Mimi mendoakan bahwa ia akan menjadi janda dan akan merebut Mas Niko. Sehingga pada saat itu pun di mana Mimi mengatakan ia tidak mau kalau nantinya sosok Ayumi akan menjadi pelakor ya guys. Dan disinilah mulai tersinggung sepertinya Ayumi, sehingga membuat dirinya tentunya marah terhadap Mimi tersebut. Namun di sini Mimi pun mencoba untuk mempengaruhi sosok Ayumi, sehingga pada saat itu pun ternyata perceritaan mereka pun kesana kemari ya guys. Seakan-akan di sini sosok Mimi tidak mau direbut oleh Ayumi sosok Niko suaminya. Sehingga di sini di mana Mimi pun menerangkan tentang uang tersebut dan tidak perlu diganti asalkan kali ini Ayumi pun pergi meninggalkan Mas Niko dan jangan menemuinya lagi. Sehingga disinilah terjadilah pertengkaran berbicara, tentunya selisih paham di antara mereka. Dan di sini pun Ayumi menerangkan kepada Mimi sepertinya ya guys, yang mana ia sangat tersinggung atas perkataannya, seakan-akan ia mendoakan menjadi janda. Sehingga di sini masalah uang tersebut yang telah membantu suaminya Dirli, yang mana ia akan tentunya memulangkan kembali karena di sini ia mengingat tentang perkataan orang tuanya, yang mana di sini ia sedikit pun
yang atas nama hutang itu harus dibayar, dan kali ini ia merasa punya hutang sehingga di sini ia pun akan mencoba untuk membayarnya uang tersebut. Namun di sini ya guys, kekeh sosok Mimi tidak boleh membayarnya karena ia tahu kalau ia sampai membayarnya berarti ia harus bertemu dengan Mas Niko. Sehingga disinilah perdebatan pun terjadi ya guys. Ternyata di sini sosok Mimi sangat busuk guys, yang mana di sini ia sampai berani mengatakan tentang operasi yang telah diberikan kepada Mas Niko. Ia pun mengancam kepada Ayumi, kalaupun memang Ayumi pernah mendonorkan hatinya tersebut kepada Ayumi, bahkan ia mengancam jangan harap untuk merebutnya. Bahkan kali ini Mas Niko adalah suaminya dan tentu ia berhak atas mempertahankan suaminya. Padahal di sini ya guys, yang kita ketahui di mana Ayumi yang begitu logowonya terhadap Mimi, namun di sini Mimi tidak mempunyai rasa terima kasih dan ia pun sepertinya mempunyai egois ya guys, yang ingin menang sendiri. Padahal di sini terpikir bahwa yang mendonorkan tersebut adalah Ayumi, seharusnya ia berterima kasih terhadap Ayumi karena ia bisa berhubungan dengan Mas Niko, bahkan kali ini sempat menikah bersama Mas Niko. Namun di sini malah mencela Ayumi sehingga di sini perdebatan pun terjadi. Dan apakah ya guys ke depannya, akankah Mas Niko tahu pertengkaran ini? Bahkan disinilah sepertinya bibit-bibit temuan atau terbongkarnya tentang operasi tersebut bakal diketahui oleh Mas Niko, dan disinilah tentunya kebohongan Mimi tersebut akan diketahui oleh Mas Niko. Lalu bagaimana? Akankah sang Mimi tersebut meskipun ia punya perjanjian yang terakhir kali untuk menikahinya, namun dengan caranya seperti ini sudah barang pasti Mimi akan diceraikan oleh Mas Niko guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.